Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arli Syifa Rosatiawan dengan NIM 19070160085 yang pada hari ini akan menjelaskan mengenai faktor penyebab disleksia dan cara penanganan disleksia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor penyebab disleksia. Menurut Darjo Wijoyo, penyebab disleksia dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor pendidikan, psikologis, dan biologis. Namun sebenarnya penyebab utamanya adalah berasal dari otak. Mari kita bahas satu persatu faktor-faktornya. Yang pertama ada faktor pendidikan. Disleksia disebabkan oleh metode yang digunakan dalam mengajarkan membaca, yaitu metode whole word, yang mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan, bukan mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Contohnya, jika anak dalam tahap belum bisa membedakan huruf yang mirip seperti B dan D, maka cara mengajarkannya yaitu mempelajari hurufnya satu persatu. Misalnya, fokuskan pengajaran pada huruf B terlebih dahulu. Tulislah huruf B dalam ukuran yang besar, kemudian mintalah anak untuk mengucapkan sembari tangannya mengikuti alur huruf B atau membuat kode tertentu oleh tangan. Dan pastikan bahwa anak dilatih secara terus-menerus sampai anak bisa menguasainya. Baru setelah itu, anak beranjak ke huruf D. Faktor selanjutnya yaitu faktor psikologis. Disleksia masuk ke dalam gangguan psikologis bisa jadi sebagai akibat dari tindakan kurang disiplin, tidak memiliki orang tua, sering pindah sekolah, kurangnya kerjasama dengan guru, atau bahkan penyebab lain. Memang anak yang kurang ceria atau sedang dalam keadaan marah atau memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tua atau teman-temannya memiliki kemungkinan masalah belajar. Stres mungkin juga mengakibatkan disleksia, namun yang jelas stres dapat memperburuk masalah belajar. Faktor selanjutnya yaitu faktor biologis. Sejumlah peneliti meyakini bahwa disleksia merupakan akibat dari penyimpangan fungsi bagian-bagian tertentu dari otak. Diyakini bahwa area-area tertentu dari otak anak disleksia berkembang secara lambat dibanding anak-anak normal. Di samping itu, kematangan otaknya pun lambat. Teori lainnya juga menyatakan bahwa disleksia disebabkan oleh gangguan pada struktur otak. Selain itu, faktor genetik juga diperkirakan turut berperan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa 50% atau lebih anak disleksia memiliki riwayat orang tua yang disleksia atau gangguan lain yang berkaitan. Dan ternyata lebih banyak anak laki-laki yang terkena disleksia. Faktor terakhir yaitu kecelakaan. Gangguan kemampuan membaca atau mengenali huruf serta simbol huruf diakibatkan kerusakan saraf otak atau selaput otak, sehingga otak kiri bagian belakang terganggu. Kerusakan ini disebabkan infeksi atau kecelakaan. Karena kerusakan ini, otak tidak bisa berfungsi mengenali semua citra yang ditangkap oleh indera penglihatan kita, karena ada gangguan dari sambungan otak kiri dan kanan. Ada juga yang berpendapat gangguan itu disebut disleksia. Ada juga yang berpendapat gangguan itu disebut aleksia. Materi selanjutnya yaitu mengenai penanganan ARBK yang mengalami disleksia. Yang pertama, dampingan dari orang tua sangat diperlukan dari waktu ke waktu. Dengan cara terus memberikan motivasi, memberikan dorongan, meningkatkan rasa percaya diri anak dengan sedemikian rupa. Karena nantinya anak akan menemukan banyak kesulitan-kesulitan. Dan misalnya apabila kita tidak memberikan dorongan atau memberikan semangat kepada si anak saat dia lagi menemukan kesulitan, anak akan merasa bodoh dan dia kemungkinan tidak ingin mencoba lagi. Penanganan kedua bisa dilakukan dengan cara media belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak disleksia adalah dengan menggunakan media belajar, karena anak disleksia cenderung lebih mudah memahami sesuatu dengan gambar. Untuk itu, bisa menggunakan media belajar berupa gambar untuk membantu memudahkan dan mengenalkan huruf, membedakan huruf, hingga akhirnya anak disleksia mampu membaca dan menulis dengan lancar.
Penanganan yang terakhir dapat melalui terapi. Terdapat terapi integrasi sensori. Anak dengan disleksia mengalami gangguan memproses sensori atau penginderaan. Terapi ini dapat membantu anak memperbaiki masalah integrasi sensori. Anak akan dijelaskan tentang kesulitan yang ia alami. Selanjutnya, membangun strategi untuk cara mengatasinya. Misalnya, dia terganggu dengan suara yang berisik karena hipersensitif dari pendengarannya, maka ajarkan cara mengatasi yang sesuai dengan dirinya. Strategi atau cara itu harus bisa diaplikasikan si anak untuk hidupannya agar melekat dan jadi bagian dari dirinya. Lalu terapi selanjutnya ada terapi ortopedagogi. Terapi untuk memperbaiki kemampuan dasar belajar. Ada 12 sikap belajar yang perlu anak kembangkan, yaitu konsentrasi, ketelitian, tempo kerja, percaya diri, kemandirian, respons instruksi, respons pertanyaan, kooperatif, komunikatif, daya memori, daya juang, dan pemecahan masalah. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai penyebab dan penanganan disleksia? Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.